menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya saya yakin ini penting sekali. Harus saya wujudkan, harus saya laksanakan. Itu keyakinan kelas ya. Lepas kasih kuat nak. Saling Ketika di menghormati. kelas tidak menghina sesama teman. Bercerita di depan kelas. Menghormati guru saat bercerita di depan kelas. Apa nak saling menghormatinya? Menghormati guru saat berbicara dan tidak berisik di dalam kelas. Guru dan teman. Ketika guru berbicara, dipotong itu tidak sopan. Ya. Ketika bermain dengan teman, Ya. tidak boleh berkelahi dengan teman. Perkenalkan, nama saya Iko. Ya. Membantu teman saat bekerja di sekolah. Ke sekolah dengan cepat dan jika ke sekolah harus mematuhi protokol kesehatan. Saya Raymond. Ya. Bekerja sama dengan teman-teman dan orang lain. Keyakinan kelas itu perlu karena kita tahu apa yang akan kita wujudkan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih. Nama saya Eca. Keyakinan kelas itu perlu karena kita tahu apa yang akan kita wujudkan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih. Halo, nama saya Mitra. Keyakinan kelas itu perlu karena kita tahu apa yang kita wujudkan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terima kasih. Sini nak. Ini apa? Kenapa hari ini Raymond tidak pakai masker? Mohon maaf, Pak. Tidak usah takut nah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti Raymond. Kamu bukan satu-satunya murid Bapak yang pernah melakukan hal seperti ini. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Raymond ingat tidak keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ketika datang ke sekolah dengan penggunaan masker? Ingat, Pak, kalau yang tidak pakai masker tidak bisa ikut belajar dengan teman-teman. Ya, berarti Raymond ingatlah. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Raymond lakukan supaya Raymond hari ini bisa belajar bersama teman-temannya? Saya akan membeli masker di depan toko sekolah. Kalau saya pulang ke rumah, jaraknya jauh. Oh, begitu. Raymond punya uang untuk membeli masker? Punya. Kebetulan tadi dikasih uang jajan lebih. Oh, bagus kalau begitu. Kalau begitu, Bapak bantu Raymond untuk membeli masker di depan sekolah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Bapak berikan. Hai, nama saya Ray. Restitusi itu sangat baik. Ketika kami melakukan kesalahan, kami tidak langsung dihukum, tetapi kami diberikan kesempatan untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan bisa banggakan, kita bersyukur kepada Tuhan jika sampai saat ini tangan kasih Tuhan tetap menuntun menyertai kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh
mengikuti KKG Mini yang mana pelaksanaannya mungkin baru kali ini kita laksanakan di kita. Namun saya yakin dan percaya apa yang kita buat pada saat ini benar-benar akan menambah wawasan, pengalaman kita untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai guru di tengah-tengah anak didik kita. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan KKG Mini ini akan langsung dipimpin atau materinya langsung akan disampaikan oleh Pak Yuki, yaitu mensosialisasikan budaya positif yang mana mungkin selama ini kita sudah buat karena kita belum tahu apa itu kita sudah buat atau tidak. Namun saya yakin dan percaya semua apa yang sudah kita laksanakan kemarin-kemarin ini sudah betul. Namun saat ini baiklah pemateri yang akan lebih memberi pemahaman, penjelasan kepada kita supaya kita tahu bersama yang bagaimana yang dikatakan budaya positif itu. Untuk itu kepada Bapak atau pemateri kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara pribadi saya sungguh luar biasa respon dari pertama-tama dari Ibu Kepala Sekolah mengenai kegiatan sederhana kita, tetapi kiranya memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kinerja kita, terkhusus untuk anak didik kita. Dan terima kasih banyak pula kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama kita mempelajari bersama materi tentang budaya positif. Karena terus terang ibu-ibu sekalian, namanya suatu budaya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita untuk bisa menjadi budaya, apalagi budayanya itu budaya positif. Jadi terima kasih sekali lagi, dan saat ini izinkan saya untuk menyampaikan materi garis besarnya tentang budaya positif. Semoga pada sesi ini saya mohon kiranya kita sharing, karena saya pasti ada kurangnya, mungkin memberikan masukan-masukan, contoh-contoh konkret yang Bapak, yang Ibu-Ibu sudah lakukan di kelasnya masing-masing. Guru bidang studi melakukan di setiap kelas tentang budaya positif ini supaya lebih bermakna. Kita punya diskusi sosialisasi pada saat ini. Ya, sekarang kita akan langsung saja mengenai ada pertanyaan dari saya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif ini? Apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa gambarannya, oh sepertinya begini itu budaya positif. Walaupun itu belum terlalu tepat, tapi kira-kira budaya positif ini contohnya begini. Oh misalkan begini, ada kira-kira Ibu Ratna? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mencoba untuk mengambil suatu pendapat bagi saya, yaitu mengenai tentang budaya positif. Iya. Kalau menurut saya yaitu kebudayaan yang dilaksanakan yang sesuai dengan materi yang dilaksanakan setiap kelas, yang dapat menimbulkan bagi anak itu mengenai kehidupannya sehari-hari yang positif, dan bagi anak itu untuk memajukan
nilai-nilai positif yang ada di budaya itu sendiri, Iya. supaya kedepannya anak tersebut akan lebih baik untuk menggunakan baik bahasa, baik tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Terima Oke. kasih. Terima kasih Ibu Ratna Hamid. Berarti Ibu Ratna Hamid membahas tentang dia mengangkat akar budaya. Begitu ya Bu Ratna Hamid ya? Tentang akar budaya dimasukkan dalam konteks pembelajaran supaya menjadi budaya positif anak. Begitu ya Ibu Ratna Hamid ya? Ibu Mira kira-kira ada pendapat sekilas tentang budaya positif ini? Apa itu budaya positif Ibu Mira? Menurut saya budaya positif di sekolah ialah nilai Iya. keyakinan Iya. dan kebiasaan di sekolah Iya. yang berpihak pada murid Iya, oke. agar supaya murid dapat berkembang menjadi pribadi Iya. yang kritis, Iya. penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya, terima kasih Ibu Mira. Lebih detail lagi. Ibu Mira mengatakan adalah nilai-nilai, kemudian kebiasaan, sampai membudaya. Oke, terima kasih Ibu Mira, luar biasa. Ibu Berta mungkin kira-kira ada? Apa itu budaya positif? Kita harus cari tahu dulu apa itu kira-kira. Positif itu seperti kegiatan-kegiatan yang mendukung Iya. peningkatan kualitas kehidupan, Oh iya. misalnya kerjasama, Kerjasama. mencapai prestasi, Oke. atau penghargaan terhadap prestasi dan komitmen terhadap Iya. raja. Berarti ada jiwa kerjasama Sama. untuk jadi budaya, ya bahkan itu menjadi menjadi budaya yang positif. Bagus, terima kasih ibu-ibu sekalian atas masukan-masukannya, semuanya benar mengenai budaya positif ini. Kita lihat bersama apa sebenarnya itu budaya positif. Ya, ini budaya positif itu berisi kebiasaan seperti yang Ibu Mira katakan yang disepakati bersama. Jadi itu kebiasaan itu harus disepakati. Ini yang harus kita lakukan. Contoh, gotong royong. Tiap pagi, contoh ya, tiap pagi anak-anak harus sudah belajar untuk angkat sampah. Nah, itu satu budaya berisi kebiasaan yang disepakati bersama. Itu kata kuncinya untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi itu berproses. Sampai saya bilang tadi, jadi budaya ini tidak 1 kali 2 kali kita harus harapkan anak-anak sudah bisa dia melakukan, tapi butuh proses karena waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Seperti saya katakan tadi, tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Mungkin seperti yang kami dapatkan di guru penggerak, untuk melakukan perubahan, dia seperti burung yang terbang. Dia burung terbang, dia asal naik dulu. Tiba-tiba biasanya turun. Kemudian dia naik lagi sampai dia terbang setinggi mungkin. Jadi begitulah kalau kita ingin melakukan satu perubahan, jangan kaget misalkan ada halangan atau kendala yang dihadapi, jangan kaget. Itulah proses. Tapi jangan putus asa, namanya untuk bisa jadi membudaya, maka dia butuh waktu yang lama. Ya, sampai itu anak terbiasa. Sudah paham sampai sini ya? Mengenai budaya positif. Kemudian yang berikut. Untuk membangun budaya yang positif, nah ini dia punya ketentuan. Sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini bisa berhubungan dengan contoh kerindangan. Oh, nyaman kita di sekolah. Bersih, nyaman anak-anak di sekolah. Jadi didukung oleh itu. Fasilitas yang memadai didukung oleh itu. Kemudian aman. Tidak terjadi perundungan-perundungan di sekolah. Kemudian nyaman agar murid-murid mampu berpikir, dia bertindak dan mencipta dengan merdeka, kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya itu lama-lama dia melakukannya tanpa ada paksaan, merdeka, kemudian mandiri dengan tanpa disuruh lagi dia melakukan.
dan bertanggung jawab. Intinya harus bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah untuk menciptakan budaya itu, mungkin yang kita perlu kaji ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini kita jalankan di sekolah kita. Ya. Disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Jadi disiplin itu berkaitan dengan bagaimana kita mengontrol anak, betul ya, supaya dia disiplin. Ya. Selanjutnya, berikut ini beberapa konsep tentang kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, ini saya suka diskusi kita. Jadi ketika kita melakukan disiplin, butuh kontrol. Betul butuh kontrol? Betul butuh sekali. Saya melakukan disiplin kepada anak-anak murid saya di kelas, butuh juga kontrol dari guru yang lain supaya jadi masukan. Oh, ini Pak Ibu masih kurang, ini anak begini. Jadi supaya ada masukan bahwa masih sini yang kurangnya, kontrolnya saya. Oke. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Begini dia. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi saya tidak mau melakukan, dalam hatinya ini. Kita tidak bisa paksakan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau dia suka berarti dia mau dikontrol oleh kita. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol yang menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bahkan kita menyuruh anak untuk melakukan ini padahal dia tidak suka. Tetapi karena kita bisa kontrol dia, kita bisa kuasai dia, maka dia mau. Tetapi di sini sebatas itu murid melakukan karena kontrolnya kita. Paham ya? Ya, bukan karena dia punya jadi membudaya. Belum. Karena ya karena ibu guru yang suruh angkat jo. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu ini efektif dan bermanfaat. Ya, bagaimana itu penguatan? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Contohnya begini. Ketika kita untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Contohnya itu penguatan positif itu bagaimana? Ada pernah saya sampaikan itu. Supaya dia mau backing. Wih, mantap. Apa itu orang istilahnya? Pujian. Nah, tapi kalau dia itu pujian itu terbatas. Betul ya? Terbatas. Ada saatnya dia bosan itu pujian. Dia mau dikontrol lagi. Jadi katakan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dia memang bermanfaat untuk jangka waktu pendek, tidak untuk seterusnya. Ada saatnya kita juga bisa memuji untuk memotivasi itu anak. Tapi jangan sampai batas itu saja. Kita mau kasih puji terus. Atau dulu kita kasih, siapa selesai ini? Kasih gula-gula. Di situ dia bilang nanti itu anak ketergantungan dengan kita. Ketika Ibu Mira pernah bercurhat, ketika dia lupa bawa gula-gula, ibu ada gula-gula, tidak ada. Motivasinya belajar so kurang. Karena iyo ketergantungan. Atau masuk guru yang lain, itu ibu wali kelasnya, ibu ada gula-gula, dia ketergantungan. Oke? Selanjutnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu maksudnya begini. Sama kritik anak. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dia gagal, ternyata kita membuat dia gagal. Kita kritik ukur tobat. Kita salahkan ukur tobat. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contoh, dia misalkan mencuri. Ngana ini papa mencuri. Ngana ini, dia
terbentuk di dalam karakternya, di dalam aduh buruk saya ini. Nah, ada nanti sebentar solusinya. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bisa suara halus tapi negatif. Iya. Tapi negatif. Ini membuat dia merasa bersalah. Itu anak merasa bersalah, tetapi karakternya kita daunkan, kita buat rendah. Ya, ketika kita melakukan apa tadi bisa bilang kritik yang luar biasa, kritik boleh, tetapi ada batas-batasannya. Nanti sebentar kita lihat bagaimana sebenarnya. Sama-sama kita belajar ya. Bukan berarti saya juga belajar. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita tahu saya DP guru. Anak pergi sana. Ngatam beke? Oh iya ibu. Tapi itu bahwa kita melakukan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Betul ya? Kita paksa. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan akan terjalin hubungan permusuhan. Betul itu perkataan ini, pernyataan ini. Kita paksa karena tidak mau, akan tersimpan saya merasa waktu saya sekolah, saya jengkel itu guru. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul, kita punya hak untuk memaksa. Tetapi ada kontrol-kontrol yang harus kita lakukan. Mengerti ibu-ibu sekalian? Oke, lanjut. Ada 5 hal yang perlu kita pahami ketika kita belajar mengenai budaya positif. Ini sudah mulai masuk ini. Sebelum kita melakukan budaya positif, ada 5 hal yang perlu kita pelajari baik-baik supaya kita tahu, oh begini langkah-langkah melakukan budaya positif. Yang pertamanya namanya disiplin positif. Yang kedua namanya posisi kontrol. Yang kedua pemenuhan kebutuhan dasar. Ya. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan supaya tercipta itu budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang pada kita adalah disiplin itu adalah tata tertib, betul ya? Ya. Tata tertib, harus teratur, harus patuh pada peraturan. Bahkan disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, betul ya? Jadi hukuman untuk anak-anak itu, begini. Jadi hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif, ada namanya disiplin positif. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Seukur tobat. Itu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Seperti kemarin instruktur tentang budaya positif ada dari Manado berkata begini. Ibu sama instruktur. Ibu ini anak. Sudah beberapa kali kami melakukan restitusi. Tapi tidak ada perubahan. Dia luar biasa, dia punya nakal. Sampai merusak itu fasilitas di sekolah. Kira-kira itu mau didiamkan terus? Ini dia tanya. Apakah cuma mau restitusi terus? Jadi dia sampaikan begini. Kalau sudah beberapa kali dan tidak ada cara, orang bilang kan, tidak ada cara, maka bukan diberi hukuman DP nama. Bukan diberi hukuman, tetapi diberi namanya konsekuensi. Hukuman digantikan dengan bahasa konsekuensi. Konsekuensi itu berhubungan misalkan begini. Karena sudah melakukan ini, konsekuensinya
anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Contoh. Jadi dibuang itu bahasa hukuman, tetapi konsekuensi supaya tidak bahasa negatif. Jadi konsekuensinya, misalkan itu anak di kelas, so ditegur-tegur, so tidak bisa tidak bisa diatur. Konsekuensinya anak karena sudah tidak bisa diatur, bisa tidak mengikuti pelajaran di luar dulu, kau dengar dari luar. Begitu konsekuensi. Jadi ketika kita mau memberikan konsekuensi yang dikatakan instruktur itu, jangan sampai juga merugikan hak anak. Contoh merugikan hak anak itu, anak kita belajar kan tadi, kita beri konsekuensinya harus di luar. Bukan berarti di luar harus dia suruh pulang. Tidak apa haknya untuk belajar. Dia di luar, tapi boleh sambil mendengarkan. Konsekuensi Ya. ini sama dengan ganjaran. Ganjaran, Ibu Leni, betul sekali, Ibu Leni. Ganjaran, usahakan jangan yang disampaikan oleh instruktur kami. Ganjaran itu atau konsekuensi itu jangan merugikan hak anak. Tetap kita pikirkan. Contoh dicontohkan tadi. Misalkan anak kita sudah belajar, sementara mengajar ini, Ibu Mira, kemudian itu anak baru datang. Kita tahu alasannya kesian kenapa. Mungkin dia karena membantu lebih mama, kita tahu kan. Konsekuensinya adalah jangan kita tidak kasih dia tidak mau kasih ikut belajar. Haknya kita sudah cabut. Kasih ikut belajar walaupun tadi setengah perjalanan. Konsekuensinya adalah atau ganjaran adalah kita tidak kasih dulu ini anak pulang. Misalkan dia lambat 15 menit. Kita kasih tambahan waktu 15 menit, begitu dia punya solusi yang disampaikan kepada kami. Kita berikan tambahan 15 menit yang dia tidak dengar tadi yang orang sampaikan, itu yang kita beri. Nah, jadi ganjarannya bukan berupa hukuman yang memberatkan, tetapi itu kita juga memberikan haknya, tetap mempertimbangkan hak. Oke ya? Bisa mengerti ini? Oke. Jadi semua jadi positif. Semua jadi positif. Selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bilang ya. Selanjutnya. 3 motivasi perilaku manusia. Itu murid melakukan apa yang orang perintahkan, ada motivasinya. Ada motivasi dasarnya. 3 motivasi seseorang itu melakukan sesuatu atau anak itu melakukan sesuatu. Yang pertama, dia melakukan sesuatu karena mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini karena saya takut dihukum. Dia backing saja. Tapi tidak akan jadi positif itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi dia melakukan karena dia tidak nyaman atau dia takut mendapat hukuman. Oke, paham? Ya. Selanjutnya. Motivasi berikut untuk mendapatkan ini sering imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini boleh satu tingkat di atas boleh. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya bagaimana ya, Berana? Dia suka melakukan sesuatu, karena sama dapat insya Allah. Apa itu, Berana? Kita misalnya berikan hadiah kecil. Hadiah kecil atau pujian. Contohnya Dia melakukan. Itu saya bilang tadi, bukan berarti tidak boleh kita memberikan pujian. Boleh, tapi ada batasnya. Tidak seterusnya. Jadi dia melakukan itu, mungkin ini anak, saya suka sama Ibu Mira karena Ibu Mira kalau habis orang kerja, dia beri aplaus, dia suka. Itu jadi motivasinya karena itu. Nah, dan yang ketiga, motivasinya yang ketiga ini yang paling luar. Dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya begini, dia melakukan karena contoh, saya suka seperti orang itu karena dia orangnya dengar-dengaran. Jadi dia melakukan karena dia menginginkan sesuatu seperti orang yang dia suka. Ini yang sudah luar biasa ini. Dan dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Contoh,
ketika kita menyuruh itu anak-anak sebelum datang sekolah, sebelum masuk di kelas, angkat rumput dulu Nah, jadi boleh kita memberikan pemahaman anak-anak, kalau misalkan kalau itu di sekolah kita masuk sampahnya berserakan, bagus tidak dilihat itu. Punya strategi kita supaya ini memang dilakukan karena bukan karena motivasi yang lain. Untuk motivasi, udah hukum nanti mau diveto lagi ke orang. Atau supaya mantap anak. Tapi artinya bolehlah sekali-sekali. Terima kasih anak sudah tanpa anak disuruh sudah anak sobekeng itu. Tetapi bagaimana caranya kita supaya ini sudah bisa menjadi ini jadi budaya ini. Dia kalau tidak bersih itu, kalau di mana di halaman kotor tidak bagus, memang harus diangkat. Jadi tanpa disuruh orang bilang, tanpa disuruh dengan DP kesadaran sendiri. Ada saya itu anak sampai Gumirat kemanakan Ibu Mirat? Siapa ulang? Mama Helena itu saya lihat luar biasa dia. Tanpa disuruh luar biasa itu, sudah membudaya itu. Nah, oke, mengerti sampai sini ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ketika kita belajar tentang budaya positif, ada namanya posisi kontrol. Ini kita bisa mengontrol anak-anak. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa jadi mengontrol anak-anak, tetapi kita itu sebagai penghukum. Kita bisa kontrol anak-anak karena orang takut mau dihukum. Itu maksudnya. Kita bisa kontrol. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini apa ya? Verbal ini apa ya? Fisik maupun verbal. Verbal ini apa ya? Kata-kata. Kita hukum secara fisik, kita hantam dengan kata-kata juga. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, ya kita refleksi diri kita sendiri masing-masing. Kita sudah di posisi mana ini? Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih, harus kita tekanin anak-anak supaya dia mau bikin, supaya jadi kebiasaannya orang. Tapi kita sebagai penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata begini, patuhi aturan saya atau awas berikut, kamu itu selalu salah saja. Dia hukum itu anak berdiri. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Nggak selesai terakhir. Itu namanya penghukum. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, harus dihukum. Itu guru yang belum masuk pada guru yang orang bilangnya guru bagaimana yang memerdekakan. Kasihan kalau orang penghukum. Dihukum terus. Lanjut. Ini juga kita bisa mengontrol itu anak-anak dengan dia bilang pembuat orang merasa bersalah. Kita buat itu anak merasa bersalah. Boleh ini, boleh. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Dia lembut, dia berbicara, tetapi sudah menyinggung di hatinya. Ini boleh. Menyinggung bukan yang positif ya. Ini saya ini kasihan bersalah sebenarnya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, coba Ibu Ratna baca. Ekspresikan itu. Seperti kata-katanya nomor 1 apa? Coba ekspresikan bahasa itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Coba Ibu Berta, Bapak ganti Ibu. Yang kedua, berapa kali? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali Ibu harus beritahu kamu ya? Kita membuat dia rasa bersalah dirinya sendiri. Tapi kalau begitu DP nada macam dia tidak merasa salah. Ya, tinggal nadanya kita. Nada Betul
Ibu Leni bilang. Penekanan Coba Ibu Leni cowok yang Yang ketiga. Yang ketiga. Ya coba. Gimana Tapi dia kita- bilang itu lembut Ibu Leni. Kata-kata yang keluar dengan lembut. Oh ya. kan menyinggung pada Oh, Coba Ibu Leni ya. Bagaimana coba? Iya. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Iya. Kita membuat. Bagaimana coba? Iya. Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Iya. Kita membuat dia supaya merasa bersalah. Iya. Oh iya satu salah. Apalagi kaitkan dengan orang tua, Iya. kan? Mengati rasa kasih. Bahasa pasar ini, mengati Artinya rasa. jangan kita terikat dari tulisan itu. Iya. Jangan terikat. Sesuaikan dengan bahasa yang murid mengerti. Ya. Ya betul Ibu. Murid Ibu Leni. kami. Iya. Oh ya pasti salah dah. Iya. Apa yang saya buat ini salah. Masa nggak rasa kasihan anak Iya. masuk setengah mati kerja, kasih uang anak, pergi sekolah, kasih makan, anak punya kelakuan begini, nggak rasa kasihan mama. Ya. Nah contoh Jadi dia. anak-anak lebih Iya. Maka bisa menimbulkan anak itu dia dengan sendirinya dia akan menangis. Iya betul. Karena Ibu. dia merasa oh dia betul nih tapi mama kesini. Ya, boleh dilakukan ini. Itu saya bilang tadi, itu penghukum, itu alternatif terakhir. Tetapi dia bilang usahakan tidak ada. Nah, bagaimana tekniknya kita? Kreativitasnya guru. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Nah, ini salah saya ini. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Apalagi kita libatkan tapi mama. Udah iya betul lah. Oke ya, lanjut. Saya sih memang merenung juga. Saya ini sudah di posisi mana sebenarnya? Selanjutnya, sebagai teman. Sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia tidak menyakiti karena dia tahu sebagai teman. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kalau kita jadi teman, maksudnya bagaimana itu? Kita sudah jadi temannya itu anak. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Betul tidak? Betul. Betul betul Betul. Seperti guru-guru senior itu bilang dulu, ada bahasa sama saya. Ibu Leni pernah menyampaikan ke saya, kalau kita juga terlalu dekat dengan anak, bahaya kita. Betul begitu Ibu Leni ya? Tapi juga ada sesekali kita harus juga sebagai temannya, supaya dia bisa terbuka dengan kita. Tapi harus jaga jarak. Begitu Bu Leni? Iya. Bu Leni? Iya. Nah, sebagai teman itu sesekali perlu. Maksudnya begini. Iya, coba. Kenapa saya katakan kita jangan terlalu dekat sama anak-anak. Iya, betul. Biasanya anak-anak sudah dia menilai kita sudah terlalu jauh dan bisa akan timbul. Dia kontrol kita. Iya. Kontrol kita punya kontrol bagi anak itu sudah bukan kita punya kontrol. Itu anak dia bisa memandang enteng kita Iya, orang. betul. Dia bisa kontrol kita. Iya, dia bisa kontrol kita. Nah. Dia memandang enteng. Betul. Jadi ada Sekali. Ya. hal-hal yang bisa kita dekati, Iya. jadi teman kita, Betul. jadi sahabat kita, Betul. itu anak-anak. Iya. Ada yang jangan. Iya. Dia mau ini saya. Betul. Ya. Jadi barangkali dengan adanya materi ini Terbuka kita. membuka wawasan Betul. kita bahwa harus saya buat seperti ini. Iya. Itu murid jangan kita mungkin juga kita mau anti atau Iya. kita mau musuhi mereka, Iya. tidak. Malah ada waktunya kita buat mereka Sebagai teman. sahabat Iya, betul. sebagai teman Iya. supaya mereka macam pemateri bilang tadi, dia akan terbuka. Aduh, Iya. Pak, bagaimana ini Iya. Pak? Heeh. Tapi kalau dia mau takut-takut terus sama Iya. orang, Dia akan tidak bisa. baru melihat orang semua lari. Nah, Betul. jangan buat seperti itu. Iya, betul. Ada sesekali kita. Ya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif, tapi juga bisa positif. Ya, yang Nah, positifnya itu Iya. yang tadi. Positif di sini berupa hubungan yang baik. Ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Bisa sesekali kita humor dengan anak-anak. Betul Ibu Mirate? Selalu sekali supaya dia tidak terlalu kaku di dalam kelas. Untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, Bantu, ayo, coba Ibu Hartini bagaimana itu sebagai teman? Ayo, bantulah.
Demi Bapak ya, ayo bantu kasihan Bapak ini. Nah, berarti kita anggap dia sebagai teman. Ayo kasihan bantu Bapak ini. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Oh, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Mungkin begitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kalau dong bikin salah, ya tidak akan tidak apa-apa. Tapi jangan ulangi ya. Itu teman. Ada sesekali. Mungkin ada hal yang mungkin kita masih bisa dikompromi begini. Mungkin begitu benar ya. Oh ya, tidak apa. Tapi yang jangan ya. Nah, berikut. Nanti ibu bantu bereskan. Waduh, ini sudah terlalu juga kalau sudah terlalu sekali ini. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, misalkan saya besok anggap terlalu dekat sekali, Bu Len. Iya. Tiba-tiba dia rasa harus dibantu oleh ibu guru. Ibu guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu ini teman saya, padahal tidak. Nah, itu negatifnya, Bu Len. Iya. Kan? Karena sudah terlalu dekat. Setelah dekat itu ada sisi negatifnya. Negatifnya. Iya. Tapi ada hal positifnya juga. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Iya. Dia tidak mau berusaha. Ibu suka kecewa saya. Betul ya? Betul. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Karena dia baku taman sekali dengan Ibu Hartini. Kalau Ibu Ratna Sulbina Hingge. Ya. Itu no. Dan kebanyakan seperti itu. Iya. Begitu dia jadi. Jadi ada sesekali kita sebagai teman perlu juga Ibu Len sebagai teman. Iya, saya sudah bilang tadi Iya. sebagai teman, sahabat. Iya. Tetapi ada batasannya. Ada batasannya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini harus kita menjadi posisi seperti ini. Monitor atau pemantau. Harus ini yang positifnya. Memonitor berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ketika kita mengajar kita tahu, oh sama awasi sana terlalu aktif no. Seperti saya kemarin, saya awasi sekali ini siapa Ibu Ratna, Ibu yang Iksan, saya harus awasi. Dia ini ada kebutuhan dasarnya yang dia tidak terpenuhi. Ini sebentar kita pelajari. Harus diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, itu sanksi atau konsekuensi boleh ya. kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa kita ajukan begini. Peraturannya apa? Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Contoh, seperti tadi, sementara kita mengajar, ternyata kita lihat, wah dia cuma bermain. Karena kita sebagai pemantau kan tadi, sesekali kita, Iksan, apa sebenarnya yang kau bikin Iksan? Nah, itu berarti kita perhatikan juga dia. Oh, biasa begitu dia butuh perhatian itu. Iya. Boleh Pak Yupi? Iya, silakan Ibu Len. Biasanya ini pengalaman ini. Kita berbagi pengalaman. Betul sekali. Nah, Itu yang saya butuh. Waktu saya kurang lebih 30 sekian tahun jadi guru, memang banyak karakter yang berbeda-beda. Satu kelas itu berbeda-beda anak-anak yang di dalam. Ada yang anak yang maunya cuma bermain. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, biasanya yang menimbulkan kita punya rasa kecewa anak yang cuma bermain, tidak aktif. Nah, bagaimana caranya mengontrol? Nah, saya punya cara waktu itu. Setiap kali saya menerangkan, saya sudah tahu bahwa dia ini ada bermain di belakang. Ada bermain. Pemantau itu, Iya. betul Bu Len. Saya tahu dia ada bermain. Iya. Setelah saya jelaskan, barangkali satu paragraf saya jelaskan, langsung saya coba apa yang Ibu bilang tadi? Iya. Apa yang Ibu bilang tadi? Kali kamu masuk. Iya. Coba apa yang Ibu bilang tadi? Iya. Nah, coba kalau nggak bermain terus begitu apa yang nggak mau tahu? Ya. Coba ini
Karena dengar ibu bilang tadi, iya. Apa yang ibu bilang? Ini. Kau dengar? Iya. Dengar. Coba ulang. Satu kali. Iya. Apa yang ibu bilang tadi? Iya. Anu. Coba ulangi. Anu. Iya. Dia tidak akan bermain lagi. Betul. Kita tidak memberi hukuman fisik sama dia, tidak. Hanya kita tahu, oh ya anu Islam, Mulai ke sana, mulai. karena kita sudah tahu DP karakter begitu. Iya. Nah, jadi kita memang di dalam kelas itu kita harus tahu bagaimana itu karakter tiap-tiap siswa. Betul. Anere awal minum-minum nih, ya suruh dia coba Iya. kau ulangi apa yang dia bilang tadi. Iya. Ada yang diam-diam tapi diam-diam tidak berisi. Iya, betul. Ada yang diam-diam berisi. Ya. Jadi apalagi yang bermain lebih baik siap sama dia. Sering kita beri Betul. pertanyaan sama Iya. dia. Aktifkan dia. Iya, dia aktifkan. Mm-mm. Hanya dia mau melegas. So Betul. tidak mau bermain. Betul. Jadi kita tidak menghukum dia dengan secara fisik, Iya, tapi dengan cara memberi pertanyaan. betul. Berarti Ibu Leni, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Berarti Ibu waktu itu posisinya sebagai pemantau. Iya. Posisi pemantau perlu dilakukan. Ya. Itu biasanya dia juga butuh perhatian itu. Iya. Memang tegur itu. Oke? Oke. Dan pasti pengalaman banyak sama ibu-ibu sekalian. Dengan materi ini saya juga banyak biasa melakukan refleksi. Hari ini saya gagal. Kacau tadi di sana. Pikir lagi, bagaimana tekniknya? Saya kasih begini lagi. Jadi setelah kita mengetahui tadi materi ini, betul ya? Saya tahu, dia butuh ini. Dia ini begini sebenarnya. Ini yang saya mau bikin. Ya, oke. Selanjutnya, yang ini yang paling luar biasa. Dia sebagai manajer. Manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia berbuat sesuatu, dia libatkan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia suruh kira-kira menepi kesalahan apa. Diberi dia kita berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ada paham ini? Dia buat kesalahan. Contoh dia buat kesalahan seperti yang kemarin ada kejadian. Siapa namanya? Anu tidak pakai masker. Saya tidak langsung veto ukur tobat di situ kan. Dia bilang kita seolah-olah ada di posisinya dia. Jadi kita berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan cara kita identifikasi dulu kenapa dia tidak menggunakan masker. Dia begini-begini. Kemudian kita bantu dia. Jangan kita yang kasih solusi, tapi coba kira-kira apa solusimu anak. Jadi seperti dia bilang, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dia sendiri kita suruh kira-kira tadi so pukul itu temanmu. Dan itu temanmu tadi dia so jengkel. Dia so jengkel. Kau kira-kira coba Bapak bantu. Kira-kira bagaimana caramu supaya dia tidak jengkel. Jadi bukan kita yang memberi solusi, tapi gali dia. Itu luar biasa itu. Jadi dia tidak ketergantungan dengan kita. Dia sendiri yang cari. Coba apa mau bikin? Ngana tadi kasih menangis itu temanmu. Sakit dia sana, dia jengkel sama Ngana. Jadi coba kira-kira bagaimana supaya Ngana hubungan dengan dia bagus. Begitu boleh. Seandainya posisimu itu sama dia. Ya. Kira bagaimana? Tinggal tekniknya kita. Banyak variasinya kita berbicara. Jadi tidak ada itu namanya hukuman. Tetapi dengan begitu banyak positifnya. Lanjut ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun teman. Dia sebagai teman. Ya. Karena dia marah dulu ya. Tidak. Dia tidak anu lagi sebagai teman dan sebagai pemantau. Gitu kan? Dan ya silakan. Biar dia banyak. Bagus sih, boleh. Ini pengalamanku ini. Bagus selalu begitu. Iya, Silakan boleh. Ya. Kalau ada anak-anak seperti itu, di dalam kelas maupun di luar kelas, apalagi biasa main bola, sebaku tendang, sebaku sakit. Itulah anak-anak.
Bapak Ibu Grace ini tadi diberi ketenangan dulu. Tenang dulu, betul. Kasih tenang-tenang dulu. Iya. Jangan serta datang langsung langsung di proses gitu. Kalau saya Bapak Ibu sekalian lihat kalau umpamanya ada yang salah karena diam dulu sana dulu satu di sana satu di sana baru saya proses. Iya. Mengapa dibuat seperti itu? Supaya rasa emosinya tadi mulai hilang, mulai reda. Jadi pada saat kita beri pemahaman, kita arahkan dia punya perasaan, ini kita pada sekolah ini atau ibu guru ini betul dah ibu. Tapi ada juga anak-anak yang membangkang. Lebih. Iya. Pernah sadar lalu di sini. Pernah. Lebih dia pikir-pikir Ya, bagaimana kancing. tema iya. Yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa karakternya memang sudah begitu. Iya. Setelah kita periksa, kita sudah arahkan, kita sudah apa. Pada saat itu selesaikan masalahnya Dora, Iya. selesaikan. Suruh jabat tangan, suruh baku peluk, Habis itu suruh keluar, suruh baku pegang. Iya. Mereka akan merasa bahwa tidak boleh dan bapakku marah Ya, karena selesai Betul. jadi memang dalam kuliah Ya. walaupun dia akan berbuat lagi bukan orang yang sama, mungkin Ya. orang yang lain lagi. Ya. Jadi ya sudah banyak masukan-masukan ini. Iya, betul. Ya, betul. makasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sudah betul yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah. Cuma biasanya selama ini kita sendiri yang mau cari, kita sendiri yang bilang ini solusinya. Iya. Nah, tapi di posisi ini kita suruh mereka untuk kira-kira seperti yang sama Kak. Iya, sama Pak. bakalan tadi. Bagaimana cara supaya dia tidak sadar tidak jengkel sama. Jadi itu anak yang mencari sendiri solusi dari dia punya kasus. Iya, Nah, iya. itu posisi itu yang dia mau di situ. Kemudian boleh contoh kata-kata yang kita bilang begini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira bagaimana cara supaya dia tidak marah dengan Iya. gitu kan? Nah, itu namanya posisi manajer. Jadi manajer ini dia sebagai teman, Iya. tapi dia juga sebagai pemantau Iya. dan disuruh dia mencari solusinya dari masalah yang dia dapat. Ada pahaminya? Bisa mengerti ini? Ya. Oke, selanjutnya. Ini anak melakukan sesuatu, dia bikin kelakuan ini karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya. Ini yang kita harus pelajari baik-baik. Dia bikin ini karena pengen, mungkin dia tidak terpenuhi dengan kebutuhan ini. Nah, ini yang sekarang kita pelajari. 4, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama itu anak melakukan sesuatu karena dia butuh cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Ada anak begitu ya? Ada. Ada ya? Ibu Berta ada ya? Ada. Ibu Nelsi ada ya? Ada. Dia memang sekarang diperhatikan. Betul sekali. Ini yang mungkin dia butuh. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Ya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta, kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dia suka belajar karena suka dapat guru. Dapat guru, perhatikan dia. Karena suka dan pun perhatikan. Saya dulu ada sampai guru favorit karena dia perhatikan sekali saya waktu SD. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi kita ketika ada anak melakukan pelanggaran atau sesuatu, kita selidiki dulu. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuh anak ini sehingga dia bikin kelakuan ini. Apakah kita kurang memberikan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima? Saya pernah satu kali selama ini saya puji-puji
Karena ada perkembangan yang bagus. Di siapa? Raymond di kelas saya bilang, ma bersuaralah ini Arya dengan Iksan. Dia itu banci. Aduh. Oh, saya langsung selidiki. Ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Sama dia, kenapa suka keluar bahasa begitu? Ternyata dia butuh perhatian. Butuh ini. Setelah saya mulai juga, ya ada sesuatu yang ya sedikit dia tonjolkan, ya diberikanlah apresiasi. Maka itu, dia butuh ini, ternyata ini anak. Jadi solusi yang kita berikan, kita tahu karena kita tahu kebutuhan dasarnya. Misalnya, jadi tapi kebanyakan itu anak-anak itu cinta dan kasih sayang. Dia suka diperhatikan. Ibu Leni begitu ya? Iya. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu bagaimana kira-kira ya? Dia kebutuhan dasarnya, kebutuhan untuk dia diakui atau dari kemampuannya. Bagaimana Ibu Ratna Hamid? Bagaimana itu anaknya begitu ya? Dia melakukan sesuatu karena supaya ada pengakuan atas DP kemampuan. Ada begitu, ada anak-anak begitu? Ada. Bagaimana Ibu Ratna kira-kira? Sepertinya anak itu ya termasuk juga butuh perhatian. Perhatian, ya oke. Perhatian. Cuma dia melaksanakan sesuatu itu butuh pengakuan oleh seseorang yang dia dapat ciptakan. Ya. Dia dapat ciptakan sehingga anak itu dapat berbuat sesuai dengan kemampuannya, dan dapat dipuji, dan dapat diakui. Bahasa diakui oleh orang lain. Jadi biasa dia orang bilang kalau menonjol. Seperti saya di Umirat. Diakui oleh orang lain. Suka mau menonjol. Itu kita berarti posisi kita ada Ibu Umirat, berarti orang tidak terpenuhi kebutuhan penguasaan. Apa ini? Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini bukan cuma kita mulai dari kebutuhan itu siswa, tapi orang ini orang butuh apa sebenarnya? Biasanya juga Pak. Iya, coba benar. Berangkat dari keadaan di Keluarga, betul Ibu Ner. Terkadang sama Pak. Jangan salah Iya. Karena saya itu namanya bapak biasa cuti lah begini. Memang saya mau selidiki. jadi kalau dia datang selalu tak turun, bisa lalu Apa anda turun? Oh, Dikejar-kejar. berarti papanya dia kira-kira itu benci sama dia. kebutuhan apa kira-kira kalau menurut analisanya Ibu Nerce? Perhatian, kasih sayang. Ya, betul. Jangan dibedakan si A dengan si B. Iya, betul. Dia tidak suka. Jadi kalau bagaimana dia juga harus bersama Iya. rasanya. Iya. rasakan. Sehingga dia Ibu Ner dia kasih tunjuk dia. Pandai. Yo. Rasa. Iya. Jadi dia meniru. Oke, benar. Terima kasih masukannya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Mungkinkah anak di posisi ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan? Bagaimana itu ya? Ini anak DP kebutuhan kebebasan. Bagaimana itu ya? Kira-kira ada bisa kasih contoh? Ibu Leni? Iya. Kebetulan akan kebebasan ini, kalau berbicara tentang kebebasan, kita tahu semua apa itu bebas. Iya. Ini anak ini dia ingin menentukan sendiri, ya ingin menentukan, tapi yang akan dia tentukan bukan yang negatif, yang positif, sehingga apa yang dia buat boleh apa yang dia buat itu boleh diakui oleh orang lain dan disanjung oleh orang lain, sehingga sehingga anak itu merasa terpenuhi dia punya kebutuhan tadi, karena dia diperhatikan dengan berbuat sesuatu yang positif yang bisa membuat dia diberi jempol, diberi apresiasi oleh siapapun dia, sehingga ya dia merasa ada bangga dan sedikit karena apa yang dibuat tadi itu benar. Berhubungan juga dengan penguasaan tadi. Berhubungan dengan penguasaan tadi. Coba ada kasus begini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ada kasus begini. Itu anak di kelas.
dia belajar cuma monjinji setiap hari. Monjinji. Kira-kira ibu-ibu sekalian, kebutuhan apa yang kira-kira ketika dia belajar ya? Kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi sama dia? Perhatian. Pertama perhatian bisa masuk. Perhatian. Ada lagi? Dia rasa Kebutuhan yang saya bilang tadi. Dia Dia berarti butuh dia. kasih sayang. Oke. Dari yang lain ada bisa? Selain itu ada? Cinta dan kasih sayang. Iya, cinta dan kasih sayang Biasa. betul. Ada lain dia kurang dia kurang diperhatikan. kurang berarti cinta dan kasih sayang. Ada lagi? Kalau saya, ya ibu Nen? Dia mungkin merasa bahwa dia bersih dan Ya, berarti butuh kasih sayang. Sama, butuh kasih sayang. Ya? biasa itu berangkat dari yang kasih yang mungkin diberikan Tidak dilaksanakan itu. Isi saja yang menemui tanamnya. misalnya kata adik tuh Ya. dia sering diberikan Ya. dia sedangkan sedikit tidak. Ya. Mungkin saja itu dia berangkat dari situ juga. Iya. Macam beda-bedakan dia rasa. Ya, dia butuh cinta kasih sayang. Kalau saya bisa juga melihat dari sisi kebebasan. Sisi kebebasan begini. Kita jangan cuma menyalahkan anak bahwa itu anaknya suka gitu. Mungkin kita merefleksi. Mungkin kita punya metode belajarnya. Tidak merasa bebas itu anak. Iya. Mungkin begitu boleh. Iya. Kalau saya sisinya dari segi itu. Iya. Kebebasan ini dia mungkin gaya belajarnya dia bukan cuma mau ceramah. Nah, mungkin begitu, Ibu Len. Kalau menurut saya, Berarti dia diam ini dia positif. bosan, Iya. bukan? Dia rasa bebas, cuma begitu Jo. Dia busuk, Oh, dia butuh kebebasan. Merasa jenuh dengan Jenuh itu bagaimana kebebasan? Iya. Nah, gitu Ibu Len. Jadi habis bilang tadi kita tidak bisa 100% mempersalahkan murid kita. Tetapi kita bisa harus merefleksi. Mungkin saya punya metode mengajar ini kurang merasa bebas ini anak-anak untuk menyampaikan dia punya apa ya? Dia punya yang ada di otaknya ini. Mungkin dia buat permainan. Dengan permainan dia merasa bebas. Oh, saya sambil bermain bisa sambil belajar. Saya masuk lihat ke situ kebebasan. Iya. Oke, Ibu? Boleh cara begitu juga. Selanjutnya, yang keempat adalah pemenuhan adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi, ada kalanya itu anak-anak, katawa ukur tobat di kelas. Iya. Katawa ukur tobat di kelas. Kira-kira bagaimana itu? Bagaimana kira-kira tanggapannya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Melebihi dari kesenangan itu kok ketawa terus. Kalau ketawa terus. Kalau sesekali bagaimana Ibu Ratna? Dia pasti ada menyebut Ya, kesenangan. boleh. Sendiri. Boleh? Boleh. Boleh. Kalau suka ketawa terus, setiap betul itu tidak bagus juga, Oke. Jadi dia mungkin itu anak ada sesekali kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, kejenuhan tadi Bu Leni. Iya. Artinya begini. Karena dia selama ini dia sudah merasa jenuh, Iya. jenuh. Pada saat dia merasa bebas, Iya. di situ dia melampiaskan rasa senangnya sampai dia tertawa terbahak-bahak, kan dia melampiaskan yang selama ini. Iya. Bagaimana? Iya, jenuh. Iya. Itu kan tadi Bu Leni, ketika Ada kita kejenuhan. ya, ketika kita merefleksi juga diri kita sebagai guru, mungkin kita sampaikan permainan. Ya. Di situ dong. Ya. Kebutuhan akan kesenangannya tercapai. Ya. Wah, kakak tahu sambil lari. Terpenuhilah. Sampai kenapa ribut? Jangan ribut. Padahal orang tidak sadar bahwa kesempatan anak Ya. melampiaskan rasa kejenuhan selama ini. Iya. Ada karena orang ada juga. Ada kebutuhan dan orang adalah kesenangan. Sekali-sekali pikir Jadi sekali ini. ya. Mau ketawa. Nah, Anak-anak juga butuh itu. jadi sehingga Ya. sedangkan di antara kita guru-guru biasa jangan dulu, tunggu dulu. Ini ada saatnya Iya, iya. belajar Iya. sama harusnya kesembuhan. Iya, betul. Iya. Ada juga waktunya kita mau
tertawa saya Iya. sepuas hati. Ya, Aku saya bilang tadi, Tapi ada jantung, nggak ada betul, bang. terkontrol. Nah, jadi bisa kedua-dua ini kebebasan kesenangan terpenuhi ketika kita mendesain model pembelajaran kita. Iya. Itulah Ibu Leni, saya Iya. maksud. Tergantung. Ketika kita mendesain pembelajaran kita, ibu-ibu pasti sudah melakukan itu. Bagaimana mendesain supaya kebutuhan ini terpenuhi dua-dua, kebebasan, kebebasan itu berhubungan dengan kejenuhan juga maksudnya, Iya. dengan kesenangan. Kesenangan maksudnya so jenuh, dia butuh Bosan. kesenangan. Iya. Ketika dia bermain sambil belajar, apalagi penjas, bergerak-gerak, so senang orang itu. Terpenuhilah kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus perhatikan ketika anak melakukan ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sama dia. Itu yang kita identifikasi. Oke ya? Yang terakhir, yang kedua dan terakhir adalah keyakinan kelas. Untuk membuat budaya positif, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu perlu? Nah, karena begini. Biasanya, saya langsung simpulkan saja. Biasanya kita buat di sekolah, di kelas tata tertib. Betul ya? Tata tertib. Kenapa ada kekurangannya dengan keyakinan kelas? Kalau tata tertib, kebanyakan bahasanya negatif. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan dan seterusnya. Jangan. Terlalu banyak jangannya. Dari segi bahasa, secara psikologi, itu anak sudah tidak ada kebebasan. Jangan. Secara psikologi. Dengan keyakinan kelas, itu adalah kita menanyakan. Kalau dulu, kalau tata tertib, orang sendirian tentukan, jangan begini, jangan guru sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita yang memberi kebebasan kepada anak, kira-kira Apa yang kita apa yang kamu yakini supaya itu, misalnya contoh, orang pe kelas ini pe kotor. Kira-kira kalau dulu kamu bilang Sebentar. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Tentang kebersihan ini, Iya. banyak sekali jangan-jangan. Keyakinan itu kita memberi umpan balik kepada anak-anak. Misalkan begini, anak-anak, kira-kira bagus kurang belajar ini kalau lagi apa namanya, lagi Motor. Lo bilang tidak bagus ibu, tidak bagus bapak. Apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau buat? Ibu, bagusnya itu ibu. Orang umumnya bebas. Jadi keyakinan kelas itu banyak positifnya karena dari orang, ya, dari orang sendiri. Dari orang sendiri, kalau artinya dong yakini, dia bisa lakukan, kemudian wujudnya bisa orang praktekkan sendiri. Kalau peraturan orang sendiri bilang jangan begitu. Kalau orang, ibu, satu orang harus begini. Kalau sebelum harus begini dulu ibu. Jadi itu kelebihan dari keyakinan kelas, dari peraturan kelas atau tata tertib kelas. Ya, mungkin tidak usah saya baca seluruh ya. Ini intinya. Selanjutnya, bagaimana itu pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, itu keyakinan kelas dia minta itu tak usah terlalu banyak. Kalau peraturan terlalu banyak. Kalau keyakinan kelas, contoh, keyakinan kelas yang saya mau adalah saling menghormati. Itu tahu Ibu Len? Iya. Saling menghormati. Indikatornya tinggal kita tambah. Jadi supaya orang ingat, keyakinan kelas itu masih abstrak, saling menghormati. Yang bermain saling menghormati. Sebentar ada contoh. Saling menghormati baru buat indikatornya begini. Gunakan bahasa, jangan bahasa yang negatif. Jangan baku marah. Coba ganti bahasa yang positifnya. Jangan pakai itu jangan ya. Jangan ini, jangan ini. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Saling menghormati, disiplin, kemudian taat pada peraturan. Begitu saja, tidak panjang-panjang. Berikut. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan umum. Betul, saling menghormati. Ayo saling menghormati, ayo saling menghormati.
Ketika dorang bakal ayo nah saling menghormati. Tinggal begitu orang bilang, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Bahasa positif loh. Saling menghormati, ayo saling menghormati. Karena begini, saya kasih contoh itu instruktur, dia penelitian di TK. Dorang biasa kalau itu anak TK, ketika mau babaris kacau. Langsung dia baterian, dia bukan baterian, jangan begini. Antrian, antrian. Oh ya, antrian. Cuma gitu dia bilang. Antrian. Tidak ada bahasa negatifnya. Antrian kan bahasa positif ya? Antrian. Karena itu keyakinan kelasnya dorang. Jadi keyakinan kelas itu tidak panjang-panjang. Sama juga dengan di sekolah minggu Ya. Ya. Jangan ribut dulu, jangan pakai dengan ribut. Saya diam di kelas. Saya diam. Ini anak-anak so saya diam. Jadi serta orang ucapkan saya diam. Salah satu contoh. Iya. Salah satu contoh. Jadi dia abstrak. Lanjut. Pernyataan keyakinan keras senantiasa disebut dalam bentuk positif seperti saya bilang tadi. Jangan ribut. Bukan, tapi tenang. Saling menghormati sesuai keyakinan disebut tadi. Saling menghormati. Kalau yang sudah membudaya tadi yang macam saya sebutkan, saya diam. Ya, itu sudah membudaya. Budaya positif sudah. Iya. Oke. Lanjut. Harus pernyataan positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat seperti tadi. Saling menghormati, disiplin. Ayo disiplin. Cuma kita jelaskan indikatornya. Tapi kalau mau bilang disiplin itu macam luas, walaupun kita sudah jelaskan indikatornya apa, tapi masih luas saya rasa. Iya. Cuma supaya gampang diingat. Supaya gampang diingat itu ya. Iya. Kan kita tempelkan di kelas keyakinan kan? Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Iya. Yang dapat diterapkan. Oke? Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan itu tadi. Iya. Kalau itu peraturan guru backing. Iya. Tapi kalau keyakinan kelas dari dorang, dari siswa, itu perbedaannya. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu. Oke. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas ini. Nah, yang saudara buat. Ini saling menghormati, diterima dan dimiliki. Contohnya biasa pembagian itu diskusi kan. Setelah yang itu. Ayo kita harus menerima gitu nah. Ada itu DP indikator. Nah, itu sendiri yang ada. Iya, jangan langsung. Salah jangan. Ya, itu bahasa negatif tadi. Iya. Nah, itu maksudnya. Itu cuma 4 saja. Saling menghormati, diterima dan dimiliki, bekerja sama gotong royong. Ayo kita kerjasama. Disiplin dan tertib. Oke ya? Itu dia punya indikator. Selanjutnya. Ini terakhir. Restitusi. Ketika anak-anak melakukan satu kesalahan, alangkah baiknya kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita langsung memaafkan. Oh iya, ibu maafkan. Langsung begitu. Tapi itu anak suka biasa. Ya, suruh maafkan. Ibu suruh maafkan. Atau membuat mereka tidak nyaman atau langsung hantam. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri. Itu namanya. Kalau restitusi, kita cari jalan untuk orang perbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan disebabkan oleh kesalahan mereka. Membuat kondisi menjadi impas. Nah, contoh, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertama, Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Anda mengingatkan Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, kita kasih ingat. Anda akan bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Anda akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Betul boleh ya? Betul. Dia tidak akan mandiri. Tidak. Iya. Sekarang inilah restitusi. Ibu Wani dia bilang dia itu sama putra lalu. Apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses. Namanya proses ini berulang-ulang ya. Iya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya, kepada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita bantu itu anak untuk dia cari solusi dari kesalahannya sendiri. Itu restitusi ya. Supaya kita tahu sudah pergi mana-mana dengan restitusi. Oh, restitusi begini. Restitusi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan itu, kita bantu itu anak. Begitu ya. Ya, silakan difoto kalau foto. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu Pak. Jadi kita lakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Dia tahu belajar dari kesalahannya. Oke, Bu Arni? Restitusi memperbaiki hubungan. Tadi itu yang bakal dengan restitusi kita kembali hubungannya. Restitusi adalah tawaran. Ibu dan tawaran dia, bukan paksaan. Iya. Dia sendiri yang cari. Penting sekali restitusi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri itu anak. Dia memang satu salah. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Oh, kita restitusi. Oh, dia ini kebutuhan yang tadi, dia butuh kasih sayang. Iya. Oke. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk melakukan evaluasi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Tindakan ini tapi pada karakter. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, solusi yang dia cari. Boleh. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada teman-temannya. Dia kembalikan ulang. Dan sekarang tahapan restitusi terakhir. Pertama, tahapan kita melakukan restitusi, ada kesalahan, ada kasus. Contoh ada kasus, wakalai segala macam. Oh, atau yang lain-lain lagi. Ini anak tidak ketika belajar. Pokoknya banyak ada kasus. Langkah pertama adalah tahapan restitusi ini. So kita stabilkan dulu identitasnya. Karena biasa sekarang nggak ada ini, kurang ajar. Langsung sementara bahan, atau langsung. Bukan restitusi, bukan solusi untuk anak. Maka dia bikin dia jengkel orang. Tapi restitusi, langkah pertama kita lakukan walaupun dia sudah bikin kacau tadi, Menenangkan hati. menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu ya. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Dia rasa so gagal itu. Aduh, sangat so hantam dia. Dia so rasa gagal dalam dirinya itu. Apalagi kita so panggil. Aduh, saya tes kodu, hantam saya aduh. Nah, kita stabilkan dulu. Sekarang contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Coba Ibu Berta. Nomor 1. Ibu Berta silakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Anak, misalkan dia sebaik yang salah tadi. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Orang semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan kita buat begitu, dia merasa dia diterima. Iya. Dia mau bisa mengeluarkan sebentar apa dia punya unek-unek sebentar. Kalau kita malah dia kasih dia punya. Dengan berkata, anak, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kita stabilkan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, anak. Betul ya? Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak juga pernah pukul orang. Misalkan, Bapak juga pernah pukul orang. Oke. Ada masalah Ibu Berta? Iya. Kita bisa menyelesaikan ini. Karena kita bisa. Jangan Bapak bisa selesaikan. Jangan. Harus itu anak kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, berarti saya diterima ini Bapak ini. Walaupun kita sesuatu bikin kacau. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak atau Ibu tidak cari siapa yang salah. Misalnya 2 orang, 3 orang bilang. Bapak tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu mau mencari solusi dari permasalahannya kamu ini. Nah, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Atau apakah kamu sedang mencari teman baik buat dirimu sendiri? Nah,
Jadi kita stabilkan. Ada mengerti ini menstabilkan? Bisa ya? Ya. Sedikit lagi, kita lakukan berikut. Kita stabilkan dulu, baru jangan dulu hak, atau kurang ajar, ngana ini segala macam. Jangan dulu. Iya. Seperti boleh tenangkan dulu dia dengan kata-kata tadi. Iya. Karena semua orang pasti pernah melakukan ini. Nah, stabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, masuk ke situ. Kita terima dulu dia, baru validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Pasti ada tujuannya dia yang tadi dia hantar temannya tadi. Nah, kita validasi. Yang itu memenuhi kebutuhan dasar yang telah saya pelajari tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhinya. Jadi kebutuhan dasar tadi itu tadi ya, karena dia butuh kasih sayang. Nah, kita validasi. Contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan. Nah, ini biasa pasti. Ini supaya menggugah dia. Setelah terima dia tadi, dia merasa diterima. Ayuti tahu atau ibu tahu atau bapak tahu, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Sementara bisa dia sendiri. Begini. Bagaimana boleh? Gimana? Oke. Iya. Kita berkata, kamu ini validasi tindakan ini ya. Kita validasi. Kita terima, kita bilang, kamu pasti punya alasan mengapa bakal lain. Iya. Contoh. Kemudian kamu boleh tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tidak terlalu mantap itu. Yang biasanya kita lakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Bolehlah itu yang kita hafal. Kamu pasti punya alasan. Bilang gini, Hmm. kenapa kamu makan air? Kan dengan kata-kata yang lemah Iya. lembut tadi toh. Iya. Jadi dengan kata-kata yang lemah lembut tadi bisa menggali itu anak. Iya. Pasti kamu punya alasan. Ibu, dia kenal dulu saya, ibu. Saya diam-diam. Ya. Keluar toh, Ya. keluar. Sampai dia stop. Apalagi kalau terima dulu dia Ya. tadi ya, Ya. stabilkan. Oke, sampai sini paham ya? Validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau yang terbuat tadi keyakinan keras. Kenapa harus ada itu keyakinan keras? Supaya kita hubungkan tindakannya tadi dengan keyakinan keras. Nah, contoh ini. Teori Begini dia bilang, apa itu bahasa keyakinan? Apa yang kita percaya sebagai keyakinan? Biasanya begini, langsung saja. Anak-anak, kita sudah buat keyakinan kelas di kelasnya kita. Tindakan ini kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Karena keyakinan tadi dorang beken, kan? Dorang yang buat, dorang sendiri yang Saling menghormati. yang Ya, contoh. melanggar. Saling menghormati. Saling menghormati saya sudah langgar. Saya sudah melanggar. Saling menghormati. Iya. Jadi DP intinya adalah salah satu intinya ya. Ketika ada satu kesalahan, jangan langsung kita tindaki, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara menanyakan tadi. Nah, semua orang pasti melakukan kesalahan. Setelah itu kita mulai. Pasti Ngana punya alasan kenapa Ngana lakukan ini. Nah, langsung hubungkan, kita tanyakan. Anak-anak kira-kira kalau misalnya lu ada yang keras, kira-kira bagus tidak kalau orang lain? Tidak bagus kan? Kita harus saling menyayangi. Nah, menyayangi. Setelah itu kita tuntun dia untuk mencari solusi. Anak-anak, anak-anak. Kira-kira itu salah tadi jengkel sama Ngana. Kira-kira bagaimana caramu supaya bisa tenangkan dia, supaya bisa dia maafkan. Jadi kita bantu dia untuk menanyakan solusinya. Jadi dia sendiri yang cari solusinya. Dari sini ada pertanyaan kira-kira, ibu-ibu. Dari sini kira-kira ada pertanyaan tentang solusi? Iya, silakan. Di kelas 3 itu kan kelas pertama. Iya betul. Dia mencari di situ betul-betul guru yang ya, seperti malaikat. Tapi namanya masih manusia. Manusia. Kita biasa berangkat dari rumah, Iya. ada masalah. Iya. Anak-anak juga kan ada masalah juga biasa menyangkut. Mungkin di rumah memang salah lalu dikasari. Kesana. Jadi di sekolah juga nanti dikasari baru dia memampan. Iya.
Kalau cuma halus-halus, mana masa bodoh, masa halus. Macam itu siapa? Andi dengan Andi itu Noel selalu bertikai. Dia cuma sedikit saja kasih itu dia punya ini mungkin jadi dia punya Andi. Dia punya karakter maka lain. Jadi masing-masing memperlihatkan dia punya penguasaan tadi, kekuasaan. otot. Jadi biasa saya katakan, kalau orang yang jago, dia pintar. Dia tahu itu matematika dia tahu membaca, pintar sekali dia. Tapi kalau yang ada sama kalian ini bukan, tidak tahu apa-apa, baru penakal bukan yang suka memaki sama dia. Ada apa di kesala ya? Jadi Bahasa negatif banyak. jadi saya menuliskan. Kalau begitu, apalah artinya kalian haji ke gereja, haji sekolah ini selalu mengikuti amanat studinya agama. Jadi yang kamu timbal di situ apa? Jadi saya bawa ke situ. Jadi seperti itu, kira-kira kita masuk ke dalam kerajaan yang supaya kita senang, supaya kita senang di sana. Tidak kok. Jadi banyak dia punya apa syarat. Jadi syaratnya mau ke sana itu apa-apa saja. Nah, sama itu kalau mau masuk di kelas ya. Jangan kasihan kamu baku kejar. Cuma berapa sentimeter saja itu ibu mau keluar mungkin. Sana semulai ada yang nangis. Kira-kira datang sekolah itu apa yang kamu yang baik di situ. Ya, Ibu Nel. Terima kasih Ibu Nel. Namanya Dengan yang berikut seperti di kelas 3, kelas rendah seperti di kelas 3 seperti metode bagaimana lagi yang diarahkan. Terima kasih. Mungkin ya, karena mengingat waktu begini. Namanya suatu budaya positif itu tidak semudah seperti yang tadi, tidak semudah langsung membalikan harapan. Dan mungkin ada bisa jadi pertimbangan kita sama-sama, jangan cuma kita artinya tadi menyalahkan ke satu pihak ke murid, tetapi juga kita sesekali merefleksi diri kita. Kita refleksi diri kita, mungkin metode, mungkin pendekatan, mungkin cara kita yang masih kurang pas dengan anak. Metode ini bisa dari mengajar, bisa dari kita membina itu anak-anak, bisa dari kita bagaimana mencari solusinya itu anak. Mungkin artinya kita tidak bisa 100% menyalahkan anak, tetapi kita sesekali lah merefleksi diri kita, mungkin ini yang mereka tidak nyaman, kan? Nah, sehingga lebih besar pengaruhnya ketika kita merefleksi itu orang punya kemampuan selama ini mungkin begini, mungkin ini yang dong suka contoh mungkin ya. Jadi itu sebenarnya tadi kita harus juga sesekali merefleksi, mungkin sama cara ini coba sesekali kita menggunakan mungkin kebutuhannya tadi ada yang tidak terpenuhi, kan Bu Nel? Dari metode, jadi metode ini Bu Nel, itulah tadi saya bilang bahwa itu hukuman seperti posisi kontrol tadi, apakah kita saat ini masuk di posisi penghukum atau seperti manajer. Kalau manajer ini dia mencari solusi ke restitusi. Iya, gitu. Jadi untuk cara-cara metode-metode banyak cara yang kita mungkin cara ini tidak tepat, kita ganti lagi cara yang baik. Benar? Cuma hindari, dikurangi itu hukuman. Ganjaran itu jangan dalam bentuk hukuman fisik, dihindari. Nah, oke? Yang berikut, ada yang sudah diganti mau jadwal untuk mengajar yang tidak tahu membaca. Mana ada dijadwalkan itu? Oke, materi kita hari ini tidak ada pertanyaan ya? Oke, materi kita hari ini. Terima kasih, semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.